Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadis dengan NIM 2021300071 kelas B. Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi metode persediaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah konsep persediaan, yang kedua adalah tujuan persediaan, dan yang ketiga adalah model Aoki. Konsep persediaan. Yang pertama adalah persediaan. Pengertian persediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persediaan yang berasal dari kata dasar sedia dapat diartikan sebagai cadangan. Persediaan juga memiliki beberapa arti lain yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Hendrik Sagit Martinus, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Sementara itu, persediaan menurut Agus Ristono dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah persediaan barang dagang. Yang kedua adalah persediaan lain-lain. Persediaan barang dagangan. Persediaan yang berada di gudang nantinya akan dibeli atau didistribusikan kepada pengecer untuk pada akhirnya dijual kembali. Barang yang diperoleh dari pabrik secara fisik tidak akan diubah kembali. Produk yang dibeli akan kembali dijual dalam bentuk yang sama, seperti yang diproduksi oleh pabrik. Persediaan lain-lain yang ada pada bentuk perusahaan ini umumnya berupa bentuk persediaan kantor plastik, kardus, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Sementara itu, persediaan dari perusahaan manufaktur yang dimiliki kegiatan usaha membuat sebuah produk dari bahan dasar produk lain tentunya akan berbeda. Persediaan untuk perusahaan yang mengubah bentuk serta menambah nilai kegunaan barang pada umumnya. Diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok seperti berikut ini. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini adalah barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses biasanya meliputi barang-barang yang masih dalam proses atau setengah jadi. Barang-barang dalam persediaan ini masih berada dalam proses pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Yang ketiga ada persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi meliputi semua barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya persediaan produk dalam proses produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku. Yang keempat ada persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong meliputi semua bahan yang dimiliki untuk keperluan produksi, namun tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi. Bahan-bahan yang dikategorikan sebagai kelompok persediaan bahan penolong antara lain minyak pelumas untuk mesin-mesin pabrik, lem, benang untuk menjilid, dan buku-buku pada perusahaan percetakan. Yang kelima, ada persediaan lain-lain. Sama seperti pada perusahaan dagang, persediaan lain-lain dalam perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan kantor plastik, kardus,
alat-alat kantor, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan persediaan. Tujuan persediaan ada 3 kategori. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Selanjutnya kita membahas topik yang ketiga, yaitu model Aoki. Aoki sendiri adalah jumlah pesanan ideal yang harus diberi perusahaan untuk meminimalkan biaya persediaan. Rumusnya adalah 2 kali D kali S per H, di mana keterangan di sini dijelaskan D sama dengan jumlah unit yang diminta setiap tahunnya, S sama dengan biaya pesanan, H sama dengan biaya penyimpanan per unit setiap tahunnya. Coba kita selesaikan contoh soal berikut. Budi berjualan sabun batang secara online. Tahun lalu, permintaan akan sabun batang sekitar 5.000 buah. Adapun biaya pemesanan rata-rata Rp2.500 dan biaya penyimpanan per unit Rp500 per tahun. Di mana di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana rumusnya. Rumusnya adalah 2 dikali D dikali S per H, di mana 2 dikali jumlah unit yang diminta setiap tahunnya. Berapa? Dikali biaya penyimpanan per unit setiap tahun. Berapa jumlah unit yang diminta setiap tahunnya? Jumlah unit yang diminta setiap tahunnya di sini sekitar 5.000 buah. Sedangkan biaya pemesanan rata-rata adalah 2.500. Lanjut, 2 dikali 5.000 dikali 2.500 per 500. 500 ini apa? 500 ini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Lalu dijumlahkan menjadi 50.000 dan ketemu 224 unit. Berdasarkan hasil perhitungan ini, jumlah pesanan persediaan yang ekonomis atau economic order quantity adalah 224 unit per pesanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.